Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Segenap para ustadzah, para ibu hajjah dan jamaah Majelis Taklim Rabu siang, wabil khusus ustadzah Ilai beserta keluarga besar dan seluruhnya saja jamaah Majelis Taklim Rabu siang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan dan melaksanakan pengajian rutin kita. Sekaligus hari ini ada yang akekahan gitu Bu ya. Hari ini ada yang gak akekahan, kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan anak yang sudah didoakan tadi, yang sudah diakekahkan tadi, Allah jadikan putra atau putri yang soleh dan solehah. Saya dari tadi nyariin ini yang akekah yang mana nih, udah tua-tua semua ini. Ibu yang belum ada yang belum akekah. Oh iya. Saya pikir nih ibu-ibu yang akekah yang mana, udah pada tua kok belum pada akekah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, akikah itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidatina Fatimah ini melahirkan putranya, yaitu Sayyidina Hasan, melahirkan putranya Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memotong rambutnya, mencukur rambutnya. Nah kemudian rambut ini kemudian disedekahkan seukuran atau senilai dengan berat ketika dia ditimbang, kemudian senilai dengan berat emas yang seukuran dengan berat dari rambutnya itu. Ajaran yang diwariskan oleh kita dari orang-orang tua kita ini adalah ajaran yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bayi yang ketika lahir hari ini kemudian dikekahin, maka rambutnya dicukur. Kemudian rambutnya dicukur ini nanti sampai dibotak, diplontos, kemudian ditimbang, maka berapa gram dari rambutnya itu maka disedekahkan senilai emas. Saya yakin nggak ada yang sampai rambutnya 2 kilo, nggak ada. Paling cuma berapa on, ya berapa on atau berapa gram. Nah kalau nilai emasnya 1 gram, taruhlah rambutnya itu 1 gram, itu 400 ribu misalnya. 400 ribu ini kemudian disedekahkan kepada fakir miskin bisa, kepada orang-orang yang tidak mampu bisa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini adalah salah satu dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun yang masyhur, yang kemudian menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang memang sangat dianjurkan, itu adalah yang namanya akikah yang sedang kita lakukan pada siang hari ini. Namanya siapa Bu? Ananda Muhammad Rizki Firdaus. Ananda Muhammad Rizki Firdaus yang hari ini dipotong rambutnya, mungkin karena bapaknya tukang cukur, kemudian ditimbang. Ini memang sunnah, namun sunnah muakkadah, tidak sunnah muakkadah, ghair muakkadah. Yang sunnah muakkadah itu adalah akikahnya. Dipotongkan untuk Ananda Muhammad Rizki ini 2 ekor kambing, karena Rizki adalah anak laki-laki. Kalau cuma 1 ekor gimana Pak? Kalau cuma 1 ekor gimana Bu? Boleh apa enggak? Maka Rasulullah mengatakan boleh. Ini hanya urusan afdoliyah, hanya urusan keutamaan. Utamanya kalau buat anak laki-laki memang 2 ekor kambing. Tapi kalau nggak punya, harganya cuma bisa beli ya jual kambing aja, nggak apa-apa 1 kambing aja.
karena ini ada hanya ukuran afdoliyah atau keutamaan saja. Yang utama untuk laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau tidak 2 ekor kambing ya tidak apa-apa, sudah dapat sunnahnya akikah. Karena Rasulullah SAW pernah mengakikahkan cucunya, yaitu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, ini dengan 2 ekor kambing. Harusnya Sayyidina Hasan 2 ekor, Sayyidina Husain 2 ekor, jadi berapa ekor Bu? 4. Tapi Rasulullah mengakikahkan cuma 2 ekor kambing. Ini menunjukkan memang boleh dan sudah dapat pokok sunnahnya, sudah dapat ajaran sunnah muakkadahnya apabila kita mengakikahkan anak kita yang laki-laki cuma 1 ekor kambing. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, untuk anak perempuan ini 1 ekor kambing. Dan sunnah akikah ini berlangsung terus hingga anak kita berusia balik. Kalau sudah balik, dia sudah dewasa, maka orang tua sudah luput atau sudah kehilangan pahala sunnah muakkadah. Artinya kalau si anak mau mengakikahkan dirinya sendiri, kemudian dia dari hasil tabungannya sendiri dia mengakikahkan dirinya, maka pahalanya udah buat anaknya, udah bukan buat orang tuanya lagi. Jadi sudah luput. Barangkali diantara ibu-ibu, diantara kita sekalian ada yang belum akikah, bisa mengakikahkan dirinya sendiri, tapi pahalanya ya buat kita, pahalanya bukan buat orang tua. Maka sunnah muakkadah yang dimaksud di sini, kesunatan akikah yang dimaksud di sini adalah ketika anak belum berusia balik, maka itu adalah kesempatan orang tua untuk meraih pahala sunnah akikah ini. Memang banyak pahala yang bisa kita ambil, banyak memang kesempatan untuk orang tua yang menjadikan anaknya ini sebagai ladang pahala atau ladang ibadah. Pertama itu tadi akikah. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan oleh seorang tua, bapak, ibu, ayah, bunda kepada anak-anaknya itu adalah memberikan nama yang baik. Karena nama ini adalah doa, nama ini adalah harapan kita, di mana setiap hari orang manggil dengan nama itu, maka itu berarti doa untuk anak itu. Seorang anak yang doanya, seorang anak yang namanya Selamat, ada anak yang namanya Selamat Bu, maka dia didoain terus, pokoknya kemana-mana selamat. Dia waktu mati lampu dipanggil selamat, waktu hujan deras dipanggil selamat juga, waktu panas dia dipanggil selamat, maka didoain supaya dia terus selamat. Mudah-mudahan sampai seterusnya selamat di dunia wal akhirah. Ini nama yang bagus. Jangan kasih nama anak tapi namanya kita nggak tahu artinya, udah gitu ketika tahu artinya ternyata jelek namanya. Jangan. Nama anak namain Pengki. Pengki. Maka ini nama yang kurang bagus, nama yang nanti tidak bisa menjadikan harapan kita. Namun diantara sekian nama ini, diantara sekian nama yang menjadi harapan orang tua, nama yang paling bagus itu adalah nama Muhammad yang diawali oleh Muhammad. Kemudian ini Muhammad Rizki dapat nih, ya Rizki ya, Muhammad Rizki Firdaus, Muhammad Rizki Firdaus. Sudah namanya bukan? Oh, bukan. Muhammad Rizki dapat di nama yang terbaik. Yang kedua, nama yang terbaik yaitu nama yang diawali dengan Ahmad. Saya dapat nih Bu, saya Ahmad Mustafa Wajdi, saya dapat. Kemudian yang berikutnya nama yang terbaik adalah nama yang diawali dengan Abdullah, yaitu nama Abdullah. Kemudian yang berikutnya nama Abdurrahman. Nah, kalau kita memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik ini, maka insya Allah orang manggil Muhammad artinya apa? Terpuji. Rizki artinya apa? Banyak dia rizkinya. Firdaus artinya apa? Nanti dia masuk surga Firdaus. Mau panggilannya apa? Daus. Rizki aja. Rizki. Mudah-mudahan jadi pintu rizki untuk kedua orang tuanya. Amin.
Orang yang namanya anak yang namanya kemudian dinamakan dengan nama Abdurrahman. Abdurrahman artinya hamba Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Maka diharapkan anak ini akan menjadi hamba Allah yang memang mengasihi kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini pentingnya nama. Pentingnya nama, di mana setiap orang memanggil dia, maka itu sebagai bukti doa orang yang memanggil itu kepada anak. Yang kedua adalah nama yang baik. Kemudian yang ketiga, sebagai ladang pahala untuk orang tua, maka sang anak ini, seorang anak ini harus kita berikan pendidikan yang baik. Pertama kekah tadi, kemudian yang kedua kasih nama yang baik, yang ketiga kasih pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang memperkenalkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak usah jauh-jauh dan tidak usah kita muluk-muluk, memperkenalkan Allah dan Rasulnya itu gampang. Seperti yang diajarkan dalam lagu-lagu yang biasa dinyanyiin anak-anak kita. Abdullah nama ayahnya, terus Aminah ibundanya, dan seterusnya. Itu adalah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad, juga memperkenalkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Memperkenalkan juga tentang Allah, bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pendidikan yang paling awal yang perlu diketahui oleh seorang anak. Maka nanti rezeki, nanti kalau udah gedean, jangan sekarang diajarin, belum bisa. Kalau udah gedean, maka kenalkan lagu-lagu Islami yang temanya itu tentang Nabi Muhammad, yang temanya itu tentang mengenalkan kita kepada tauhid la ilaha illallah. Nanti selanjutnya cari guru ngaji. Di sini ada Ustadz Khairul Anam, ada Boylai di sini. Masukin sini untuk diperkenalkan tentang dasar-dasar agama. Ini ladang yang ketiga untuk orang tua. Kita orang tua ini wajib memberikan pendidikan yang bagus kepada anaknya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, selain itu biasanya dalam akikah itu memang kita lakukan pembacaan riwayat Nabi. Maulid mungkin bisa dengan Barzanji, mungkin bisa dengan Maulid Tiba, bisa dengan Maulid Cintut Duror dan lain sebagainya. Ini adalah untuk tafaulan, ini adalah untuk optimisme atau pengharapan kita. Mudah-mudahan dengan membaca maulid, dengan membaca riwayat Nabi, maka nanti akhlak Muhammad Rizki, akhlak sang anak ini nanti akan seperti Nabi Muhammad SAW. Amin. Karena dalam riwayat Nabi itu diceritakan bahwa Nabi itu adalah seorang yang memang nurul ain, seorang yang jika dipandang oleh siapapun, maka orang yang memandang akan menyenangkan hatinya, maka orang yang memandang akan senang hatinya. Nabi itu adalah orang yang menerima Al-Quran. Diterangkan bahwasannya dalam riwayat Nabi itu, bahwa Nabi itu adalah seorang anak yang ketika saat itu di Mekah, orang-orang itu sedang krisis kepercayaan, maka Nabi Muhammad muda, remaja yang namanya Muhammad saat itu menjadi orang yang dipercaya, sebutannya Al-Amin. Dengan membacakan riwayat maulid, maka ini tafaulan atau mengharapkan, kita semua mengharapkan supaya anak yang sedang diakikahkan ini, Ananda Muhammad Rizki, nanti akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Oleh karenanya ibu-ibu, acara seperti akikah, doanya untuk anak, dagingnya buat kita, gitu ya. Doanya buat anak, makanannya buat hadirin yang datang di sini. Namun nasihat-nasihat yang sebenarnya buat kita orang-orang tua, supaya kita tahu hak anak antara lain adalah mendapatkan pendidikan
mendapatkan nama yang baik, juga diakekahkan oleh orang tuanya. Yang belum kira-kira mengakekahkan anaknya, silakan di sini sama Poilai udah dibuka, boleh mengakekah sini, silakan dibacakan maulid di sini, atau di majelis-majelis taklim yang lain silakan. Atau yang kira-kira udah lewat, udah balik anaknya, ya kekahan lagi, maksudnya bikin anak lagi, terus kekahin lagi dari ulang, karena ini adalah ladang pahala untuk kita orang-orang tua kita, untuk kita orang-orang tua yang mengurus anak kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kalau dalam akikah itu disunnahkan membagi masakan yang sudah matang. Beda dengan kurban. Kalau kurban sunnahnya yang masih mentah, tapi kalau akikah maka sunnahnya yang sudah matang. Dan biasanya dimasak, makanan akikah ini dimasak biar legit, pokoknya biar enak, biar enak. Ini sebagai simbol supaya nanti anaknya juga enak dilihat sama orang, supaya nanti anaknya juga enak ketika bergaul dengan orang. Di mana-mana kalau ada anak itu, bawaannya orang-orang, masyarakat senang kepada anak itu. Ini sebagai simbol masakan matang diberikan ketika kekahan, masaknya yang enak, masaknya yang lezat, supaya nanti akhlak anak itu ketika bergaul dengan temannya, bergaul dengan sesama, bergaul dengan orang tua, maka dia enak diajak berteman. Pada orang tua dia sopan, kepada orang yang lebih tua dia hormat, kepada sepantarannya dia benar-benar enak diajak main, dan juga kepada yang lebih kecil dia menjadi anak yang sayang pada yang lebih muda. Ini yang diharapkan dari akikah hikmah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan pada siang hari ini Allah kabul, dan juga Ananda Muhammad Rizky Firdaus Allah jadikan putra yang soleh, kemudian juga Allah jadikan sebagai pintu rezeki bagi orang tuanya, dan juga nanti juga Firdaus ujungnya nanti di akhirat akan Allah masukkan ke surga Firdaus, tentunya juga bersama kita yang pada doain ini. Masa iya yang didoain masuk surga, yang doain kagak? Kan begitu Bu. Mudah-mudahan kita juga masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.